Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Bung Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin dan juga sekaligus pengusaha. Bung Rosan, kalau tadi survei Kompas mengatakan bahwa tidak yakin karena memang orang yang sudah ikut latihan belum tentu juga dapat pekerjaan. Dalam perspektif pengusaha kira-kira gimana memanfaatkan orang yang sudah ikut pelatihan itu kemudian bisa berusaha dan bisa bekerja di perusahaan? Ya memang kalau tahun ini memang mungkin agak susah ya, justru yang banyak kan dirumahkan dan di PHK malah yang ada sekarang. Ya dan fokusnya memang kalau kita lihat prakerja ini lebih ke bansos. Kalau menurut saya ya udah fokuskanlah di bansos. Oke. Mungkin fee-nya itu yang 1 juta mungkin diturunkan secara maksimal. Oke. Atau ada flat rate sehingga dana yang ada bisa lebih dipergunakan untuk bansosnya yang memang kelihatannya shifting ke arah situ yang lebih besar. Oke. Dan tentunya kalau ya di tahun ke depan mungkin keadaan ekonomi sudah membaik, ya ini mungkin bisa menjadi salah satu tools untuk bisa memonitor yang PHK yang mempunyai kemampuan yang sudah di reskilling atau upskilling melalui online ini untuk bisa kita pekerjakan kembali. Jadi saran Anda kira-kira direfocusing, pendaftaran itu diturunkan dan kemudian dialihkan kepada bantuan sosial ya? Iya. Oke, Bung Doni gimana merespon ada persekongkolan ya atau ada penunjukan 8 mitra ini kok bisa tanpa tender dan orang menyebutkan ini semacam nepotisme atau semacam persekongkolan. Gimana Anda merespon tudingan itu? Begini Mas Budiman, kalau nepotisme saya kira tidak ya, karena tentu saja lembaga-lembaga itu lembaga-lembaga yang memang kita ketahui profesional dan kompeten di bidangnya. Nah, kemudian mengenai soal pengadaan dari awal penyusunannya kartu prakerja ini juga sudah melibatkan LKPP dan BPKP. Bahkan dalam proses eksekusinya juga LKPP dan BPKP terus diminta untuk memonitor. Nah, tapi bagaimana kenapa tidak pengadaan? Saya kira itu bisa dijawab oleh Direktur Eksekutif PMO. Tapi apa salahnya? Apa salahnya harus dilakukan tender, Bung Doni, sehingga tidak memunculkan tudingan ada nepotisme dan pada waktu itu ada stafnya Presiden yang ikut menjadi mitra di sana? Nah, kalau mengenai apakah ini masuk rejim pengadaan atau tidak, saya kira teknisnya nanti bisa dijawab oleh Direktur Eksekutif PMO. Tapi yang saya bisa dikatakan di sini bahwa sejak awal LKPP dan BPKP sudah dilibatkan dan tidak ada sesuatu yang dipersoalkan begitu. Artinya memang apakah ini kemudian nanti bisa dilihat sebagai non pengadaan ya, tidak melalui tender, nah itu menjadi sesuatu yang akan dijelaskan lebih teknis kemudian begitu Mas. Bagaimana pemerintah menyikapi adanya laporan masyarakat ke KPK bahwa ada dugaan adanya korupsi di balik kartu prakerja ini? Ya, saya kira laporan sesuatu yang ya biasa ya. Artinya dalam satu program kebijakan pasti ada sesuatu yang kemudian dicurigai atau sesuatu yang ingin didalami lebih lanjut lagi. Nah, itu saya kira pemerintah sangat terbuka. Ya, apabila memang ada sesuatu yang dirasakan tidak pada tempatnya ya silahkan saja. Tapi pemerintah yakin bahwa sampai saat ini semua berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, tidak ada sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Begitu. Oke, baik, Bung Saleh ini sudah gelombang ketiga. Tadi ada masih soal penunjukan tanpa tender. Sekarang apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah mendengar kritik-kritik publik ini, Bung Saleh Daulay? Ya, menurut saya pemerintah kan nggak siap sebetulnya mengerjakan pekerjaan ini, mengerjakan program ini. Sudah 2 nih, jadi masukan masyarakat itu sudah banyak yang masuk. Ini termasuk nih soal bagaimana misalnya Mas Doni yang ditunjuk untuk bicara atas nama pemerintah untuk menjelaskan soal prakerja ini. Mas Doni ini kan kerjanya di KSP. Kenapa mengomentari apa yang dikerjakan Menko Perekonomian? Berarti ada lagi nih job description yang diberikan ke KSP gitu loh. Enggak, ini Bung Saleh. Sebentar, Bung Saleh, saya perlu disclaimer terlebih dahulu. Sebetulnya saya ngundang Denny Purbasari, tetapi beliau kemudian 30 menit sebelum acara kemudian tidak bisa datang sehingga saya Doni itu. Kenapa Direktur Eksekutif katakanlah PMO-nya itu tidak merasa bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan ke publik? Dari awal kita minta ini dibuka ke publik, bukan Mas Doni. Saya nggak yakin Mas Doni ngerti ini secara keseluruhan. Nggak yakin saya. Yang dijawab kan fundamental. Tadi tanya kenapa tidak dikerjakan di Kementerian Tenagakerja. Katanya koordinatif. Saya mau pastikan koordinasinya tidak jalan kok. Saya tahu karena ini malam ini, saat sekarang kami sedang rapat dengan Menteri Tenaga Kerja.
Yang kita bahas salah satunya soal kartu prakerja. Tapi menterinya kan belum tentu bisa jawab. Oke. Ini loh contoh di mana yang saya katakan ini masih semrawut soal koordinasi ini. Karena itu ini kan sudah 2 angkatan. Jangan teruskan angkatan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ya sudah cukupkan di sini uang yang masih tersisa kita alokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena selama ini mereka yang terdampak COVID-19 ini, mereka yang menengah ke bawah, yang ekonominya susah, saya kira perlu sentuhan manis dari pemerintah. Saya yakin mereka akan berterima kasih dengan Presiden Jokowi jika program itu bisa dialihkan menjadi bantuan sosial. Baik, Bung Saleh Daulay, terima kasih. Nama yang bagus ya, Bung Faisal Basri, ini sudah gelombang ketiga, akan menginjak gelombang keempat. Kalau menurut pandangan Bung Faisal Basri, seorang ekonom, apa yang harus dilakukan sekarang dalam posisi ada kebutuhan BLT, ada kebutuhan pelatihan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang? Ya harusnya tidak ada gelombang ketiga, keempat lagi, karena sudah jelas tidak tepat sasaran, desainnya buruk, dan yang dibutuhkan sekarang kan korban PHK, orang yang menganggur, butuh bayar sewa rumah atau kos, butuh cicilan utang, karena hampir semua mereka berutang itu untuk kebutuhannya karena gajinya tidak cukup, kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu yang diselamatkan dulu, gitu. Jadi dialihkan untuk BLT ya? 100% untuk bantuan sosial, bukan khusus-khusus yang nggak karuan itu. Kalau soal penunjukan tanpa tender, Bung Faisal lihatnya gimana? Ya itu sudah bagian dari desain yang jelek itu. Jadi tanpa tender, yang melakukan siapa? Kantor Menko lah, Kementerian Tenaga Kerjanya. Yang menentukan siapa, Bung Faisal? Ya semua tanggung jawabnya Presiden lah, saya rasa. Karena ini udah lintas kementerian, ya tanggung jawabnya Presiden, dan Presiden yang bisa mengurai persoalan-persoalan seperti ini. Dan menurut saya Presiden sepatutnya mengembalikan segala sesuatu yang terkait dengan desain tentang tenaga kerjaan ya kemudian ke Kementerian Tenaga Kerja. Baik. Dan semua bansos. Baik, Bung Faisal, Bung Saleh, Bang Doni, Bang Rosan, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Setiap kontroversi haruslah dituntaskan, termasuk kontroversi kartu prakerja. Tanpa penuntasan, kontroversi hanya akan memunculkan kontroversi baru. Langkah koreksi haruslah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk mendesain ulang esensi program kartu prakerja agar tepat sasaran dan tepat waktu, dan tidak terhindarkan dari dugaan konflik kepentingan. Kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi jadi taruhan. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.